Tapi rata-rata FA ngebut sih. Asli sih. Ngebut sih, woi, sadis. Padahal jalannya itu, woi, jalan sadis. Jalan berlubang. Jalan berlubang. Mam, ajak gabung, jadi kalau ini mau promo juga, kalau ada temennya teman-teman temennya teman semua yang mungkin tertarik gitu nih kerja sama UKM Lestari, investasi gitu-gitu, kita lagi buka lowongan. Oke kan? Kacamata kami sama ini mobil sama kuku. makan terus. Mbak, jadi waktu kadang kayak ini misalkan ini nih, sebenarnya kemarin itu tanggal 19 saya harus pemasaran. Saya sudah jadwalkan kayak ini, saya pemasaran ke Ende dulu karena mungkin saya memperbanyak di Ende bisa lebih dari 2 ton supaya kita akan enak, hitungannya tuh enak dari segi transportasi. Biaya operasional saya tidak bolak-balik. Tapi cara dia begini jadi kita cancel, jadi saya bukan di Langsung aja ya teman-teman. Jadi yang aku tulis di sini mungkin ya mewakili teman-teman FA semuanya sih. Jadi kalau yang aku di sini itu yang pertama tuh ini Kak tentang restocking saprodi PPAI. Jadi kan sebenarnya kan kita di sini kan juga ngomongin sales juga ya. Nah saprodi kita tuh sebenarnya aku udah kan bagian yang restocking terus hubungan sama kantor pusat kan aku juga kayak gitu ya. Nah ini tuh sebenarnya kalau yang buat saprodi kita itu sebenarnya jauh-jauh hari itu udah aku minta gitu. Nah itu kan diminta sama kantor pusat, dimintanya sama forecasting, perkiraan luas lahannya berapa, terus perkiraan saprodinya itu berapa yang dibutuhkan, terus saprodi yang di sini nih berapa begitu. Sebenarnya kan udah aku buat semua nih gitu. Tapi sampai sekarang tuh kadang tuh saprodinya tuh belum datang-datang gitu. Sedangkan tuh teman-teman FA itu kan selain pendampingan kan juga nawarin itu juga ke petani kan juga udah oke nih gitu. Tapi saprodi yang ada di kita tuh enggak. Kalau skema yang sebelumnya kita cuma istilahnya menjual 7 intervensi itu aja. Petani beli secara swadaya, terus kita dampingi. Nah nanti berasnya kalau kualitasnya bagus terbeli. Nah skema yang baru ini karena ada pendanaan, ada pembiayaan dari IMF, jadi mau nggak mau kita ngatur pengeluaran petani, ngatur saprodinya apa aja, terus termasuk herbisida, pestisida, pupuk, itu semua kan kita yang ngatur. Nah di awal itu kan kita ada pembicaraan mau kerjasama sama petani di sini, cuman nggak ketemu deal-dealannya, marginnya dan lain-lain, akhirnya kan nggak jadi. Terus ada rencana mau datangkan dari Jawa, tapi mungkin ada kendala apa, jadi nggak jadi. Nah akhirnya kita untuk MP yang ini kita beli di petani, kita ambil margin yang otomatis itu akan costnya lebih tinggi buat petani, yang mana petani akan merasa saya beli di sana harganya lebih rendah, kenapa saya beli di sini jadi mahal. Ini kan maksudnya nanti di pinjaman kami, jadi maksudnya petani itu merasa Menurut saya harusnya di Langsung masuk lagi lo nggak jadi ke toilet lo. iya menurut saya untuk parameter kesuksesan khususnya selama periode pendawaran ketika petani itu panen menurut saya. Nah, yang kedua itu adalah ketika petani itu mendapatkan hasil dari perannya. Nah, gimana kita merasakan kalau misalnya kita datang ke petani, kita datang itu bisa berdua senyuman gitu kan? Weh, sadar. Kita rasakan gitu. Betul. Kak Imam. Selain itu, Pandawa, parameter kesuksesan itu ketika Pandawa itu dikenal di mana-mana, bukan dikenal sebagai hanya Berasnya. kayak misalnya kita diskusikan kayak misalnya saprodi pertanian, tapi dikenal sebagai untuk untuk dampak dari kabar kesejahteraan dari keluarganya, dan juga dikenal sebagai ada dampak dari perbaikan lingkungan. Terkait pertanyaan apa parameter kesuksesan, kalau dari saya pribadi itu yang penting bisa jalan, bisa running dulu, bisa running, Apa sih bisa yang jalan. apanya nih yang
jalan Berasnya. Ya, artinya kan ketika Pandawa masuk ke Kabupaten itu ini kan kita ya istilahnya kulon kita silaturahmi pada Pemkab dan kita mencoba untuk melebur dengan visi misi Pemkab seperti itu. Nah, visi misi Pemkab kan visinya itu kan mewujudkan parameter kesuksesan dalam kacamata lapangan. Jadi yang pertama yang pasti kita dari FA itu adalah hasil panen meningkat. Jadi terdapat peningkatan dari hasil panen petani dari yang sebelumnya sama yang setelah kita dampingi. Terus yang kedua adalah skema yang kita jalani sudah tertata. Jadi karena ini kan skema baru, jadi ini mungkin karena skema baru jadi masih trial. Jadi masalah-masalah yang muncul itu munculnya pas sudah kita jalani di skema ini. Jadi Skema baru itu maksudnya PPAI kan? iya yang untuk pembiayaan, ya biaya. Karena masalah-masalah muncul itu kan keluarnya waktu kita sudah jalani kan, kayak masalah top up karena pupuk itu. Jadi ini untuk pembelajaran juga untuk MT sebelumnya. Jadi ini bisa untuk memperbaiki di MT sebelumnya. Selanjutnya Kak Faris tuh udah nulis. Baik, kalau pertanyaan nomor 3, apa saja kendala yang sedang dan mungkin kita hadapi? Jadi yang pertama, kita menghadapi petani yang close-minded, yang nggak mau menerima rekomendasi dari kita, nggak mau menerima saran dari kita, baik itu mengenai aspek teknis budidaya yang memang sesuai dengan DAP, sesuai dengan yang menjurus kepada pertanian ramah lingkungan gitu kan. Nah, jadi menghadapi petani yang seperti ini tuh pola komunikasinya seperti apa? Nah, lain yang itu saya kalau ini berbeda, dia mendampingi petani di wilayah satu kawasan yang petaninya mendiam di tempat tersebut, jadi dia langsung tinggal di lahan di sawah. Kalau saya petaninya tinggal di tempat yang berbeda, pagi datang, kadang sore FA pulang mereka datang. Jadi ada satu masalah yang menurut yang saya hadapi itu soal antara manajemen waktu petani dengan manajemen waktunya petawar. Saya kalau lebih sering ini contoh satu malah lebih sering saya ketemu sama penyuluhnya. Kami berdua yang ketemu penyuluh pertanian sama FA Itu juga terus ketawa sendiri. Karena nggak ada petani gitu. Nggak ada petani. Jadi itu masalah saya orang sini. Pendekatan secara dari metode kearifan lokal seperti ini kadang datang bawa botol, saya mungkin bawa yang lain lah. Metode pendekatan begitu sudah saya lakukan sampai di pondoknya, mereka memang kendala saya di sini. Sejauh ini mungkin yang tadi ya close minded itu, jadi terutama di pertanyaan dengan saya itu ya ada yang tidak mau menaati sebenarnya GAP. Jadi istilahnya seperti yang dibilang Amal tadi, mereka mau input di lahannya itu sedikit tapi hasilnya banyak. Dan mereka tidak mau mengikuti GAP seperti itu. Mereka contoh MPK itu mereka nggak mau menggunakan seperti itu, tidak mau istilahnya yang menaati skema kita yang awalnya menginginkan. Kita sudah buat skema yang setiap minggu ada semprot yang sekitar 13 kali. Ada yang berpendapat seharusnya petani tidak diatur seperti itu. Keuangannya juga tidak mau diatur. yang paling berbalik. Apa ya? Ini dulu. Berada di luar kepala. kembali ke Oh ya, dari ini dulu kali ya. Yang pertama tadi permasalahan yang mungkin ini sebetulnya kalau teman-teman tadi ada yang general, ada yang personal. Kalau dari aku ini mungkin personalan dulu kali ya. Nah, yang pertama itu belajar apa nih tadi? Belajar dunia bisnis. Jadi FYI aja Kak, jadi sebetulnya merambah ke dunia bisnis ini awalnya bukan bukan mimpi, bukan mimpi apa ya? Jadi nggak ada gambaran sebetulnya di awal. Jadi sebetulnya background pendidikan, background keluarga itu sangat-sangat jauh dari dunia bisnis. Jadi ketika masuk di Pandawa tuh ini benar-benar dunia baru banget.
dimana minim banget pengetahuan tentang bisnisnya, apalagi sampai mengelola tim sebanyak ini gitu. Luar biasa sih, maksudnya mendengarkan dan sangat tersentuh ya itu. Kemudian bicara kayak tadi parameter kesuksesan juga hasil panen meningkat, rata-rata bilang itu kan. Dan itu ada di kadang-kadang personally aku tuh kalau ngeliatin OKR kita di NTT suka ini kayaknya cuma gua doang gitu yang megang ini, tapi ternyata teman-teman itu bisa attach juga ya, hasil panen meningkat itu salah satu OKR kita gitu teman-teman, 20-30%. Jadi ya surprisingly itu juga ya buat aku tadi kalau kata Mbak Ines apresiasi yang sangat besar ya buat teman-teman. Artinya teman-teman nggak hanya sibuk dengan lapangan, tapi teman-teman juga menyisihkan ruang pikiran gitu ya, menyisihkan beberapa space di ruang pikiran untuk tetap tahu gitu goals kita ke arah mana hektar jikalau petani menggunakan seluruh intervensinya. Nah, tapi kalau misalnya petani masih ada yang cuma PPI aja, ya berarti otomatis lebih rendah. Kalau PPI itu kalau nggak salah marginnya 1,5 itu marginnya kalau nggak salah 500 atau 600 gitu. 500.000 atau 500.000. Nah, jadi ya sisanya ya sekitar 800 ya dari yang lain non PPI. Harus dijual ya, masuk toko Denkau misalkan Denkau, tapi rasa apa, ukuran berapa aja yang harus. Jadi misalnya nih teman-teman Eva nih dari 7 apa dulu nih yang harus dijual misalkan, bisa jadi kayak gitu. Gitu. Terus itu atau bisa juga dari 7 ini sebenarnya marginnya paling gede ini, cuma petani tuh senengnya kalau ditawarin ini dulu, kayak anak kecil tawarin permen ini kayak masuk, nah kayak gitu blok ada semua gitu kan. Tadi apa yang harus dijual, produk-produk yang harus dijual. Yang kedua produk-produk yang ya udah lah ya jangan maksa dijual gitu. Misalkan kayak produk yang aku di manage, misalnya makanan anjing di Marokokot, hello siapa yang mau ngasih anjing kucingnya Friskies gitu kan, yang ada misal pun teman-teman jual gitu hari ini, tapi dan karena Nestle punya policy dia bisa ngebagiin barang, besoknya teman-teman hari ini jualan tapi misalnya minggu depannya ini nggak laku, akhirnya dibilangnya kita rekur. Akhirnya kan rekur itu mengurangi performance. Sedikit sesuatu dari Supernova, mudah-mudahan bisa menambah semangat teman-teman. Ini yang saya suka. Weh. Mana stikernya? Sebenarnya kita aktif tadi tuh karena ini. Tanya-tanya kapan kita bagi-bagi. Juga pertama aku minta maaf karena kapasitas aku dan Tasya terbatas. Yang kedua mungkin juga karena ada produk di dalamnya yang membutuhkan ukuran, jadi kasih tahu aja kalau kurang nanti kita titipkan ke sini. Apa ya? Teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Unboxing dong. Ini dikasih 1.300. Udah pas. Terima kasih Supernova, keren. Supernova ekosistem. Nah, Kak Faris. Yang ini nanti mungkin dicek ukurannya dulu, kalau misalnya masuk aja kalau apa-apa nanti kita Yang belum saya belum. Kak Faris. Iya. Ayo belajar. Ada justru ini yang kita Rahman sama Oki. Kau ada sih kau. Ambil aja kau. Kau sama Sudi Baiknya buat Oki aja. Sama nggak usah pak. Sama dinas aja. Ya suka XL. Dapat. Ini buat laptop tuh buat laptop. ya? Oh ini. Nanti kita susulin deh. Yang ukurannya agak gedean. Wah, keren. Masih Mam. Nanti jangan di hari ya. Iya. Nah, oke, terima kasih banyak. iya.